Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Masih di surah Ali Imran. Kita akan mulai dari ayat 81 dan 82. Sebagaimana pembagian di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Wa'id, dan ingatlah ketika akhadallahu, Allah mengambil misaqo, perjanjian, an-nabiyina, kepada para nabi. Lama setelah ataitukum, aku memberikan kepada kalian min kitabin, al-kitab, wa hikmatin, al-hikmah. Summa, kemudian ja'akum, datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa yang ada bersama kalian. La tu'minunna, sungguh kalian akan mengimani, bihi, terhadapnya, wala tansurunnahu, dan sungguh kalian akan menolongnya. Qala a'aqarartum, apakah kalian akan berikrar, wa khadtum, akan mengambil janji, ala zalikum isri, atas yang demikian itu. Qalu, mereka berkata, aqrarna, kami akan berikrar. Qala, Allah berfirman, fashhadu, maka persaksikanlah oleh kalian, wa ana, dan aku, ma'akum, bersama kalian, minasyahidin, di antara yang bersaksi. Ayat 82. Famang tawalla, maka barang siapa yang berpaling, ba'da zalika, dari sesudah yang demikian, faulaika, maka mereka itulah
hum mereka al-fasiquna orang-orang yang fasik. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Setelah pada ayat ke-79, 7 dan 80, Allah SWT memberikan pembelaan kepada Rasulullah atas tuduhan yang tidak benar dari orang-orang ahli kitab. Melalui ayat 81, Allah SWT menceritakan tentang anugerah kenabian kepada nabi-nabi terdahulu yang telah Allah pilih. Kemudian ada perjanjian yang Allah minta kepada para nabi dan rasul yang telah Allah pilih. Nabi dan rasul yang telah Allah pilih, Allah berikan kepada mereka kitab. Kalau Al-Quran menyebutkan nama kitab memang hanya ada 4 Bapak. Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, Nabi Isa dengan kitab Injilnya, dan Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya. Sementara nabi-nabi yang lain Allah tidak menceritakan. Nanti di Al-Quran surah An-Nisa kita akan ketemu pada pernyataan Allah, minhum man qasasnahum 'alaika wa minhum man lam taqsushum 'alaik. Di antara rasul-rasul itu kata Allah, ada yang Allah ceritakan dan ada yang Allah tidak ceritakan. Maka termasuk nama-nama rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan kemudian muncul dalam buku-buku pelajaran kita 25 nabi dan rasul. Itu yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Sementara jumlah yang sebenarnya yang Allah utus itu jumlahnya jauh lebih banyak. Kemudian selain Allah berikan Alkitab, ada juga di antara Nabi dan Rasul itu yang oleh Allah diberikan suhuf. Dalam Al-Quran hanya ada 2 yang disebut oleh Allah menerima suhuf yang diceritakan oleh Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Biasanya kalau kita membaca surah Al-A'la itu kan di penghujungnya inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sehingga Bapak Ibu pengalaman masa lalu ya, ketika masih madrasah ibtidaiyah terus sholat Jumat mendengar imam membaca sabisma itu rasanya sudah panjang. Tapi kalau sudah sampai pada wa Musa sudah bongbong makmumnya ya. Iya, termasuk saya makmumnya itu, oh berarti mau ruku ini sudah wa Musa. Kan ketika masih madrasah ibtidaiyah kelas 1, kelas 2 kan enggak tahu itu maknanya apa. Wong Fatihah aja ketika masih kelas 1 MI ya juga tidak tahu maknanya apa. Kalau artinya hafal, tapi maknanya tidak tahu. Karena arti itu kan ya terjemah dari tiap-tiap kalimat itu. Kalau makna kan penjelasan yang lebih rinci. Kemudian Allah SWT juga menyampaikan bahwa para nabi dan rasul itu diberikan hikmah. Hikmah itu pemberian pengetahuan yang Allah berikan kepada seseorang langsung. Seperti Allah memberikan pengetahuan pada Nabi Khidir yang Allah tidak berikan pengetahuan kepada Nabi Musa. Sehingga ketika Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel di Sahih Al-Bukhari pada kitab ilmu, kan mereka bertanya pada Nabi Musa, siapakah orang yang paling berilmu, siapakah orang yang paling pandai? Kata Nabi Musa, saya. Kemudian kata Allah, bukan, ada hambaku, kamu ke sana belajar. Cari dia di tempat bertemunya 2 lautan. Sebagai tanda bekali dengan ikan. Jadi bawa ikan dalam keranjang, nanti ketika ikannya loncat, berarti disitulah kamu nanti akan ketemu. Nanti Bapak Ibu baca tafsir Al-Quran surah Al-Kahfi. Yang dikerjakan oleh Nabi Khidir itu tidak diketahui hikmahnya oleh Nabi Musa. Itu namanya hikmah. Demikian juga Allah SWT berikan hikmah kepada Rasulullah.
tanda kenabian di samping mukjizat baik yang dapat diindra maupun berupa kitab dan hikmah, ini oleh Allah diberikan kepada para nabi, para rasul yang telah Allah pilih. Dan sudah pernah kami jelaskan Bapak Ibu, bahwa menjadi nabi dan rasul itu tidak bisa mencalonkan diri, tetapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diusahakan. Allah sudah menetapkan. Sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan siapa-siapa yang kemudian namanya muncul dipilih menjadi nabi dan rasul. Kalau dibaca di Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22, Allah akan menyampaikan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di bumi, juga tidak ada satu peristiwa pun yang menimpa manusia, melainkan sudah Allah tulis sebelum alam semesta ini diciptakan. Jadi gampangannya, skenarionya sudah jadi, baru kemudian Allah menciptakan. Karena makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Al-Qalam, pena. Kemudian Allah berfirman kepada Al-Qalam untuk mencatat. Apa yang dicatat? Semua peristiwa yang akan terjadi. Disimpan oleh Allah di tempat yang terjaga. Maka namanya Lauh Mahfud. Itu terjaga. Hanya Allah yang tahu isinya. Kembali kepada ayat 81. Setelah seseorang dipilih oleh Allah menjadi nabi, Allah kemudian meminta kepada mereka perjanjian. Dengan syarat, kata Allah, setelah mereka dipilih menjadi nabi atau rasul, kata Allah, kemudian datang nabi yang Allah pilih berikutnya. Dan nabi ini membenarkan ajaran nabi yang dipilih lebih dulu. Kan antara nabi satu dengan nabi yang lain ada yang hidup sezaman, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu ketemu dengan Nabi Lut. Nabi Lut itu kan keponakannya Nabi Ibrahim. Ketemu dengan putranya Nabi Ismail. Ketemu dengan putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak ketemu dengan putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub ketemu dengan putranya Nabi Yusuf. Ini kan hidup sezaman, meskipun beda usia. Kemudian yang memang tugasnya bersama-sama, Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib. Ketika Nabi Musa lari dari Mesir setelah melerai perkelahian antara orang Kipti dengan Bani Israel, itu atas sebab pukulan Nabi Musa, kemudian orang yang dipukul itu kan diwafatkan oleh Allah. Sehingga Nabi Musa khawatir, diadukan kepada Fir'aun, kemudian dia lari ke negeri Madian dan bertemu dengan Nabi Shu'aib. Ini kan sezaman. Rasul-rasul yang hidup sezaman itu, ketika datang Rasul yang baru menyampaikan risalah-risalah kenabian, maka Rasul yang lebih dulu diutus, itu punya kewajiban, kata Allah, mereka dimintai perjanjian dua. Perjanjian yang pertama, la tu'minun nabihi. Mereka harus mengimani Rasul yang baru diutus. Ini aturan dari Allah SWT. Jadi yang datangnya di belakang itu harus diimani oleh yang datangnya di depan. Maka Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Imam Ahmad yang jalurnya sampai kepada Abdullah bin Sabit. Dia bercerita bahwa Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, kemudian bilang begini, ya Rasul, sesungguhnya aku memiliki saudara dari Bani Quraisy. Ini salah satu bani yang ada di Madinah dari klan Bani Israel. Apa yang disampaikan oleh Umar kepada saudaranya? Dia meminta kepada saudaranya agar mau menuliskan untuk Umar bin Khattab kitab Taurat. Dia cerita pada Rasulullah. Begitu dia cerita begitu, kemudian Umar mengatakan, setelah ditulis nanti, aku akan membacakannya kepada engkau ya Rasul.
Abdullah bin Sabit yang duduk di situ itu mengamati perubahan roman wajah Rasul. Rasulnya berubah wajahnya. Kan Rasulullah itu kalau di dalam kitabnya Imam Tirmidzi Sama'ilul Muhammadiyah ya, yang menjelaskan tentang ciri tanda sifat-sifat beliau itu digambarkan punya kulit yang putih bersih sehingga ketika jengkel itu nampak sekali roman wajah beliau yang mulia itu berubah merah. Kalau kita yang kulitnya sawo mateng apa seperti saya yang rada ireng gitu ya Pak, ayo ngejengkel orang jengkel ya mana baik. Bahkan kadang-kadang diamnya bukan karena jengkel, boleh jadi sariawan kan gitu. Tanya Pak lagi jengkel, orang lagi sariawan kepek itu kan ya diam. Ini beliau Rasulullah SAW itu kemudian berubah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Sabit kepada Umar? Apakah engkau tidak melihat perubahan roman pada wajah beliau? Umar langsung ngomong begini, Bapak Ibu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadi rasulah. Itu redaksinya seperti itu ya, jangan diprotes ya. Teksnya memang begitu. Kalau redaksi lain ada Nabi ya wa rasulah ya, itu betul. Tapi dalam konteks ini ucapannya Umar itu seperti itu. Artinya Umar bin Khattab kemudian menyadari bahwa yang dilakukan itu sebuah pelanggaran. Kemudian Rasulullah SAW diam. Setelah itu beliau ngomong begini. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya. Lau asbaha fikum Musa alaihi salam. Lau seandainya asbaha pagi-pagi fikum di antara kalian Musa alaihi salam, Musa datang ke sini kata Rasulullah. Seandainya pagi ini Musa datang ke sini, summa ittaba'tumuhu, kemudian kalian mengikutinya, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkanku kata Rasulullah, la dolaltum, sungguh kalian telah sesat. Innakum haddi minal umami. Innakum sesungguhnya kalian haddi bagianku minal umami dari umat. Wa ana haddukum dan aku bagian dari kalian minan nabiyina di antara para nabi. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kajian tadi malam di Masjid Baitur Rahim, pada kitab solat gerhana, Kitabul Kusuf. Selesai ngimami solat gerhana, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan begini. Sesungguhnya matahari, inna samsa wal qamaro ayatani min ayatillahi la yankhosifani limauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda kekuasaan Allah. Kenapa dua tanda Bapak Ibu? Karena tanda kekuasaan Allah sangat banyak. Dari mulai yang tidak bisa kita indra, dari mulai yang tidak bisa kita lihat, sampai yang bisa kita lihat. Dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Dari yang tidak bisa kita lihat dengan mata misalnya. Bakteri-bakteri itu tidak bisa kita lihat kecuali dengan alat bantu. Dan yang bisa kita lihat tapi tidak bisa kita jangkau. Padahal paling besar. Namanya langit. Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Dan sepanjang kita hidup sampai dengan hari ini, saya dan Bapak Ibu belum pernah pergi meninggalkan kolong langit. Dengan yang sudah naik pesawat kemanapun pergi, itu pesawatnya tidak pernah pergi dari bawah langit itu. Tetap di atasnya langit. Jadi kemanapun pergi ya langitnya ada di atasnya. Jadi gampangannya kayak bakso dalam mangkok. Ngelundung mena tetap di jeroning mangkok kan. Itu tanda kekuasaan Allah. Matahari, bulan kata Rasulullah itu dua di antara tanda kekuasaan Allah. Maka ketika terjadi gerhana,
jangan kaitkan karena kematian seseorang. Jangan kaitkan dengan kehidupan seseorang. Jangan mengatakan karena ada fulan meninggal maka terjadi gerhana. Atau jangan mengatakan si fulan yang sering nonton gerhana hidupnya kaya raya misalnya. Itu keyakinan yang salah. Maka kata Rasulullah, fa idza ra'aitum fad'ullaha. Maka apabila kalian melihat gerhana, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah. Artinya ketika terjadi gerhana, itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Dan Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin berpesan, jangan berdoa keburukan untuk diri kalian, untuk anak kalian, untuk harta kalian. Kan sering kejadian Bapak Ibu. Lagi ndulangi anak nih. Kemudian anaknya lari-lari. Ibunya bilang, aja melayu-melayu, bukan tiba. Terkabul, gelabruk tiba kan itu. Kenapa tidak bilang larinya hati-hati dan waspada? Lebih aman daripada tambahi aja melayu-melayu bukan tiba. Aja penekan bukan semplek, nembe mingkem semplek temenan. Karena kata Rasulullah, boleh jadi ketika engkau berdoa keburukan bersamaan dengan waktu Allah mengabulkan doa. Maka ketika terjadi gerhana, berdoalah kebaikan untuk diri, untuk orang lain dan siapapun yang ingin Bapak Ibu doakan. Fad'ullah. Yang kedua, wakabiru, bertakbirlah kalian. Ketika terjadi gerhana, perbanyaklah takbir. Wasollu, dan sholatlah kalian. Masuk ke masjid, jangan masuk ke kolong tempat tidur. Apalagi yang lagi hamil misalnya, masuk ke kolong tempat itu. Kemudian yang keempat, wasoddaku, dan bersedekahlah. Jadi ketika mau sholat gerhana, sambil nyangking harta. Boleh uang, boleh barang, boleh makanan. Berikan kepada mereka yang tidak mampu. Gerhana matahari siang, mau nyangking. Sambil mau sedekah apa? Ya, lengko boleh sedekahnya. Ponggol boleh. Nasi padang boleh. Nasi kebuli boleh. Nyangking ketemu orang-orang yang membutuhkan, berikan. Nanti kalau ditanya dalam rangka apa Pak? Dalam rangka perintah Rasulullah. Ini ada gerhana, disuruh wasoddaku, bersedekah. Nah ini yang Rasulullah sampaikan. Kemudian beliau menyampaikan begini. Ya ummati Muhammadin. Wahai umatnya Muhammad. Semua orang yang lahir setelah orang yang hidup yang lahir setelah tahun 611 Masehi atau Rasulullah berusia 40 tahun, maka semua orang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Termasuk kita. Karena kita lahir setelah diutusnya beliau, maka kita adalah umatnya Rasul. Maka Rasul menyampaikan, innakum haddi minal umami. Sesungguhnya kalian semua bagian dari umatku, maka tidak pantas mengikuti Nabi sebelum Rasul. Sebab ajaran Nabi-Nabi sebelum Rasul itu sebagian juga disampaikan kepada Rasul. Kan Al-Quran ini membenarkan apa yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Rasulullah. Kalau Rasulullah dilaksanakan, berarti syariat itu masih berjalan. Seperti haji misalnya. Ini kan sudah Allah syariatkan kepada Nabi Ibrahim, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana. Dan tunjukkanlah kepada kami manasik-manasik kami. Maka menjadi istilah bagi Bapak Ibu yang akan pergi haji. Mau kemana Pak? Manasik. Alhamdulillah berangkat tahun ini. Iya. Manasik haji. Berapa kali? Lumayan Pak, 22 kali. Wih mantap ya. Berapa bulan itu? Ya, 22 bagi 4. Ya. Berarti hampir 5 bulan. Diberikan pembelajaran-pembelajaran. Ini syariat yang sudah ada sejak era Nabi Ibrahim, kemudian dilestarikan oleh Allah melalui syariatnya Nabi Muhammad. Kurban Al-Quran surah ke-37 As-Saffat, Allah SWT perintahkan pada Nabi Ibrahim untuk melakukan pengorbanan dalam tanda kutip putranya yang kemudian diganti dengan
seekor kibas kan. Sampai sekarang masih berlaku. Maka Rasulullah mengingatkan pada Umar, kalau kalian mengikuti Musa sekarang tiba-tiba Musa muncul dan kalian mengikutinya, kata Rasulullah, la dolaltum. Sungguh kalian akan tersesat. Karena kalian adalah umatku, ya ikutilah Rasul. Kita lihat Al-Quran surah Al-Ahzab. Al-Ahzab surah ke-33 ayatnya 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ayat 40. Al-Ahzab surahnya nomor 33 ayatnya nomor 40. Maka Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad, aba ahadim min rijalikum, bapak salah seorang di antara kalian. Walakin, dan tetapi, Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak hanya Rasul, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi kalau ada kelompok yang mengatasnamakan punya nabi setelah Nabi Muhammad, ini menyelisihi Al-Ahzab ayat 40. Allah tidak mengutus nabi, tidak mengutus rasul setelah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu khatamul anbiya wal mursalin. Perkara kemudian mereka menyelewengkan makna khatam, khatamnya dimaknai bukan menutup, tapi cincin katanya. Diselewengkan. Makanya kemudian ada paham yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini jelas menyelisihi yang sudah Allah sampaikan di Al-Ahzab ayat ke-40. Wa kana Allahu, dan adalah Allah bikulli syai'in alima, terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Artinya apa? Kalau nabi dan rasul terdahulu itu dimintai oleh Allah perjanjian untuk mengimani nabi yang datang kemudian, dimintai perjanjian untuk yang kedua, walatang surunna, menolong nabi yang datang kemudian. Kalau Nabi Muhammad tidak Nabi Muhammad itu. Kita lihat di Al-Quran surah As-Saff, ya, Bu. Dialognya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Isa yang berpesan kepada umatnya untuk mengimani Nabi Muhammad ini. As-Saff ayat yang ke-6, ya. Wa idz qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israil, wahai Bani Israel, ini sesungguhnya aku Rasulullah ilaikum, utusan Allah kepada kalian, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurati, membenarkan terhadap apa yang datang dari Taurat. Nabi Isa membenarkan Taurat yang Allah turunkan pada Nabi Musa. Nabi Isa dengan Nabi Musa itu selisihnya 1800 tahun, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau membaca urutan Nabi dan Rasul, jangan punya pikiran Nabi dengan ini jaraknya sekian, terus dihitung kira-kira. Ada yang bareng hidupnya, ada yang berjauhan. Ya, jadi Nabi Musa dengan Nabi Isa itu jaraknya 1800 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jaraknya 611 tahun. Ya, karena Nabi Muhammad kan diangkat jadi Nabi itu usia 40. Lahir tahun 571, berarti kan tahun 611. Nabi Isa diwafatkan tahun 33. Berarti kan hampir 600 tahun jaraknya. Jadi kalau di usia umatnya Rasulullah, kalau 600 tahun itu kan sudah berapa generasi? Sudah sampai canggah, wareng, putune canggah, putune wareng, kan tahu namanya. Iya. Kan itu ya, kakek
atasnya buyut, canggah, di atasnya canggah, wareng, di atasnya wareng, udeg-udeg, di atasnya udeg-udeg, siwur misalnya gitu ya Pak. Iya, perasaan dulu dapat pelajaran begitu Pak. Iya. Di atasnya lagi ya berarti bapaknya siwur terus kan ya, nggak ketemu. Mbak siwur. Kemudian apa kata Nabi Isa? Wa mubasyiram bi rasulin. Nabi Isa menyampaikan, memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul, bi rasuli ya'ti min ba'di, yang datang sesudahku. Ismuhu Ahmadu. Namanya Ahmad. Ini bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Muhammadun. Artinya sama. Ahmad, Muhammad itu artinya sama. Terpuji. Ini pesannya Nabi Isa. Sudah diberitahu, ini akan ada Nabi sesudahku. Namanya Ahmad. Jadi ibarat orang tes, kisi-kisinya sudah diberitahu. Ibarat orang nyemput tamu di bandara, sudah diberitahu. Ini loh. Nanti nyemput orang cirinya A, B, C, D. Jadi tidak akan keliru. Maka ketika Rasulullah datang ke Madinah, kata Abdullah bin Salam, salah seorang rahib Yahudi yang kemudian masuk Islam, begitu lihat Rasul, dia bilang, inilah Rasul yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab Taurat. Karena apa? Semuanya persis. Bahkan kata Abdullah bin Salam, aku langsung mengenali Rasul lebih baik daripada aku mengenali anakku sendiri. Bapak Ibu pernah nyebut anak ketika masih TK? Yang kenal nyenengannya apa putranya nyenengan? Kalau baru keluar kelas, nyenengan langsung kenal putranya nyenengan? Enggak, karena apa? Seragam, dure pada, cilike pada, seragamnya pada, melayunya pada, gemboran bareng. Panjangnya kan duduk aja di kendaraan. Mereka yang lari, ibu, oh kayak berarti anaknya kan. Apalagi kalau lagi upacara bendera, madep ke depan. Coba mana putra panjenengan? Busing dia, keter Pak. Tapi Abdullah bin Salam begitu Rasulullah, inilah Nabi yang dijanjikan itu. Persis semua ciri-cirinya. Maka beliau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Dan menjadi salah seorang sahabat mulia di sisi Rasulullah. Ini contoh orang yang mengimani informasi yang Allah sampaikan dalam kitab Taurat, kemudian Nabi Muhammad datang, mereka mengimaninya. Ini contoh-contohnya. Lah para nabi itu ketika Allah mintai perjanjian, Allah meminta kepada mereka, aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri. Mau tidak kalian berikrar, berjanji atas apa yang sudah Allah sampaikan? Kemudian mereka menjawab, qalu aqrarna. Mereka berkata, aqrarna, kami berikrar. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia, Pak. Kemudian Allah menyampaikan, kalau kalian mau berikrar, fashhadu, maka bersaksilah kalian. Wa ana, dan aku ma'akum, bersama kalian, minasyahidin, di antara yang bersaksi. Ini Allah mintai perjanjian kepada mereka. Kemudian Bapak dan Ibu, Allah SWT memberikan ancaman kepada para nabi, para rasul yang sudah dimintai ikrarnya. Artinya apa? Jangankan kita yang manusia biasa, nabi dan rasul saja itu oleh Allah diberi ancaman. Padahal beliau-beliau orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpilih, tapi tetap diingatkan oleh Allah. Tentang apa? Tentang konsekuensi dari sebuah ikrar, tentang konsekuensi dari sebuah janji. Di ayat 77 ya, kita sudah mengkaji apa yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang ingkar janji, kan Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu? Ayat 77 itu, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alimun. Allah mengancam orang-orang yang ingkar janji.
Ini kan tadi Allah menjelaskan para nabi dan rasul itu dimintai janjinya. Kemudian Allah ancam, famang tawalla, maka barang siapa yang berpaling ba'da zalika, setelah yang demikian, faulaika humul fasikun, maka mereka orang-orang yang fasik. Ancamannya apa? Orang yang ingkar janji sudah kita kaji di Ali Imran ayat 77. Yang pertama, la khalaqa lahum fil akhirah, tidak akan dapat bagian apa-apa di akhirat. Yang ditunggu-tunggu di akhirat kan ampunan Allah, rahmatnya Allah, ridhonya Allah, surganya Allah. Kalau ingkar janji tidak akan diberi. Berarti yang didapatkan sebaliknya. Ampunan kan lawannya siksaan. Sudah, ini akan sengsara. Maka para nabi dan rasul diingatkan jangan coba-coba ingkar janji. Kemudian yang kedua, wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan ngajak bicara. Dicueki berarti. Kemudian yang ketiga, wala yang duru ilaihim, tidak akan diperhatikan pada hari kiamat. Wala yuzakihim, tidak akan disucikan, jadi dosanya dibiarkan. Dan ujung-ujungnya kata Allah, walahum azabun alimun, untuk mereka sudah Allah sediakan siksaan yang alim, yang menyakitkan. Kalau pakai hamzah, alimun artinya yang menyakitkan. Kalau pakai ain, alimun artinya maha mengetahui. Jadi jangan salah baca ya Bapak Ibu. Iya. Kan al-alim itu sifatnya Allah, maha mengetahui ya. Kalau pakainya hamzah itu artinya menyakitkan. Kemudian tentang fasik ini Bapak Ibu sudah pernah kami terangkan ketika kita mengkaji tafsir surah Al-Baqarah ayat 26-27 tentang fasik. Kalau gambarannya fasik itu seperti kita membeli buah atau memetik buah yang sudah ada di pohon. Buah itu kemudian Allah turunkan rahmat berupa air hujan. Kalau kita petik, itu kulitnya melong-melong Bapak Ibu. Tapi begitu dibelah, di dalamnya ada isinya itu. Ada yang joget-joget gitu ya. Ya, itu namanya fasik. Melong-melong di luar, berudet di dalam, itu namanya fasik. Cirinya ada berapa orang fasik itu? Kata Allah ada 3. Al-Baqarah ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang menguraikan janji. Sudah janji tapi tidak ditepati. Ini termasuk fasik. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, suka memutuskan silaturahim. Orang kena kesenggol, atine merengpeng terus mufarokoh. Orang karo kakang, orang karo adik, orang karo tangga, orang karo sedulur, oke jengkel ya wis, orang batiran. Kayak tanaman putri malu, kesenggol langsung mengkeret. Ganing orang tau melaku bareng, lagi orang batir. Dong ketemu melakukannya kayak kepiting, medeng-medengan gitu. Jangan, orang mukmin itu kata Rasulullah tidak halal membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Oke, nanti 3 kali puasa, 3 kali lebaran, ya, tidak memaafkan, itu kan ya bahaya nanti. Itu termasuk orang yang fasik. Dan Rasulullah menyampaikan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang qati'un, ai qati'ur rahim. Jadi supaya tidak fasik, ya tepati janji. Maka menepati janji ini termasuk tanda orang bertakwa. Surah Al-Baqarah 177. Ketika Allah menyampaikan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kemudian di situ Allah menyampaikan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ciri orang bertakwa itu mufuna bi ahdihim, menyempurnakan janji.
Janjian ketemu pukul 07.00, 06.30 sudah di tempat. Itu namanya orang yang menyempurnakan janji. Bukan janjian 07.00, datangnya 09. Yang nunggu sudah di situ nganti di Rubung Laler misalnya. Di Rubung Lemut. Begitu datang orang menyaluk maaf, itu kan sesek hati sing ngenteni. Bukan kita koni kan ini lebih anjuk, malah takoni sih anak apa? Jadi tambah nakman ini Pak sing janji. Namanya orang yang tidak wal mufuna bi ahdi. Melarani hati yang sudah janji. Apalagi yang sudah nunggu itu mengorbankan banyak hal. Sampai mengatakan dilawani pegawaian A, B, C, tinggal malah. Apalagi yang berjanji terus senengnya ngapirani. Tahu ngapirani Pak? Mengecewakan. Aja lunga-lunga nyong pandulan. Ayam wis dikurungi, ya. Beras wis diliwat, banyu wis digodhog, ruang tamu wis dibersihi, menyambut teman akrab. Ya. Anjuk bengi maning ora anjuk. Barang esok ketemu orang tidak dolan. Si Adri janji, aduh anak namanya Pak. Kau ngerti penak dapat kenapa itu? Iya, penaknya dimaafkan dari ini bong-bong ya. Jadi ngori janji maning ya wis. Tapi ya kayaknya mau kita acara dewek, angger jam sampai turun teka ya bongkane siapa kan begitu. Ya, itu menghambat, mengganggu aktivitas orang lain. Maka jangan jadi orang yang fasik. Langkah pertama apa? Jadilah orang yang memenuhi, menyempurnakan janji. Kemudian di Al-Maidah ayat 1, Allah juga memanggil orang-orang beriman. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mukhillis syaidi wa antum khurum innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhi janji-janji kalian. Maka saya bolak-balik mengingatkan Bapak Ibu, janji itu adalah ucapan yang berisi kesanggupan untuk melakukan sesuatu atau kesanggupan untuk meninggalkan sesuatu. Kadang-kadang kita janji tapi hatinya ngomong nyong tahu janji lah, kayak mau ngomong apa Bapak Ibu? Balik ngaji, yuk Pak, tulan, insya Allah, ya janji. Kapan ya? Kapannya jadi kan tentukan hari. Kenapa tidak bilang, yuk Pak, mampir, buatan matur nuwun. Tapi ini hatinya ngomong, pengen kapan? Itu baru nawaitu asmul qalbi. Kalau ini belum dihitung sebagai janji. Tapi begitu sudah ngomong, insya Allah itu janji. Beri telepon cari pantulan, nyong janji mungkin insya Allah lah keprimen. Insya Allah adalah janji yang menjadikan Allah sebagai sandaran. Lihat di Al-Kahfi itu ayat 23-24. Ayat ini kan Allah turunkan ketika beberapa orang datang pada Nabi menanyakan tentang jumlah Ashabul Kahfi. Terus beliau kan jawab, jawabannya besok gitu kan. Ternyata besok Quran tidak turun. Begitu Quran turun malah Allah mengingatkan Nabi, jangan mengatakan aku akan mengerjakan ini besok, katakanlah ayyasha Allah. Itu janji. Ya, jadi jangan insya Allah kiko jambalan tapi harus dilakoni. Ngomong insya Allah orang dilakoni, sumpah harus dilakoni. Itu orang-orang yang kalau dilantik kan pada sumpah demi Allah. Iya, Qurannya taruh di atas. Demi Allah. Begitu njabat ya, ada yang mentaati, ada yang tidak. Yang tidak kan ya bahaya, sudah demi Allah. Ini hati-hati dengan janji. Jadi kalau kira-kira tidak bisa menepati, ya tidak usah berjanji. Jangan banyak janji. Jangan sampai kemudian orangnya malah bersyair,
janji-janji tinggal janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari kan. Jangan sampai muncul kalimat-kalimat begitu. Nah, kemudian ciri yang ketiga dari orang yang fasik itu wa yusiduna fil ad. Kata Ibnu Katsir, yusiduna fil ad adalah merusak syariat. Ini orang yang fasik. Para nabi, para rasul diingatkan oleh Allah jangan sampai menjadi orang yang fasik. Maka kita pun pengikutnya Rasulullah SAW itu diingatkan agar tidak jadi orang yang fasik. Karena orang yang fasik pasti tidak selamat. Dunianya tidak selamat, Bapak Ibu. Akhiratnya tadi, ancamannya tadi ya. Sekarang kalau orang sudah ingkar janji, kira-kira yang percaya siapa? Kemarin ketika kita mengkaji Sahih Al-Bukhari, pada bab doa yang dibaca setelah tasyahud, karena Rasulullah bermohon kepada Allah dilindungi dari siksa kubur, siksa jahanam, fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah keburukan dajjal. Kemudian Rasul meminta dua hal lagi kan, berlindung kepada Allah dari banyak dosa dan banyak hutang. Ketika ditanya kenapa meminta pelindungan dari banyak hutang, karena orang berhutang itu kata Rasulullah, idza hadasa fakadzaba. Kalau bicara goro. Lah sekarang ditagih. Jare pan nyaur. Iya tanggal pira ya? 8 bulan ngarep, ora bulan kiye gitu kan. Lah bulan ngarep ana 8 sampai yaumul kiamah ya tetap ada tanggal. Itu yang Rasulullah sudah ingatkan. Wa idza wa'ada fa akhlafa. Kalau janji ya diingkari. Makanya sampai ada tulisan di belakang trik itu, Bapak. Orang yang paling hebat adalah orang yang berhutang sampai bisa menghilang katanya. Menghilangkan diri, ditagih mena-mena orang ketemu sih. Nomor HP-nya ganti, umai mbuh pindah sampai saking saktinya. Padahal Rasul sudah mengingatkan, orang yang berhutang tidak niat bayar, maka Allah akan hancurkan hartanya. Orang yang berhutang niat bayar, Allah akan tolong untuk melunasi hutang-hutang. Jadi niat aja sudah beda hasil. Makanya kalau ada orang berhutang pada Bapak Ibu misalnya yang bukan kebutuhan ya, tapi hobi, kan ada yang hobi gitu kan. Sampai kalau mau hutang kan latarnya dengan ibaratnya paluh wira-wiri mesti silihin oleh amblang menghilang tanpa jejak gitu ya. Jenengan nasihati dengan itu. Oke, dari Nabi angger wong utang orang net bayar kuwi pan dihancurkan hartane. Ora mari tenang, ora mari sugih, sing ana wedi. Bukan ketemu, dong ketemu goro, tapi angger niat bayar insyaallah tolong oleh Allah. Ya wis lah nyongor sinda utang sih njaluk bae malah mau kaya gitu. Ano sanyaur. Ya wis ari njaluk tak naik. Njaluk pira sih? Jake lah 1 juta bae. Ya wis ke kurangin oleh siji ya 100 bae. Kan wong namanya minta kan tergantung rela. Mokan langka ya sing ungu ya ora apa-apa ke sing ungu bae. Kan masih ada angka satunya di depan kan tinggal 0 dikurangi, Pak. Kan beda 02 kan enggak apa-apa kan. Ini 1 juta, nolnya 6, ini 1 nolnya 4 gitu ya. Kan minta dan kita relanya seperti itu. Kemudian Ibnu Katsir juga mengutip hadis melalui Jabir yang menceritakan bahwa Rasulullah menyampaikan begini. La tas'alu ahlal kitabi an syai'in fa innahum la yahdukum wa qad dallu wa innakum imma an tusaddiqu bi batilin wa imma an tukadzibu bi haqqin wa innahu wallahi law kana Musa hayyan baina adhurikum ma halalahu illa ayat tabi'ani. Apa kata Rasulullah? La tas'alu, janganlah kalian bertanya ahlal kitabi kepada ahli kitab.
Jangan bertanya tentang ad-din kepada mereka. Angsain, tentang sesuatu. Bahkan dalam kitab-kitab tafsir, ketika beliau para mufassirin mengutip informasi dari mereka, diberikan catatan kritis. Maka dalam kitab tafsir muncullah istilah Israiliyat. Kisah-kisah yang datang dari mereka, Bani Israel. Kenapa Rasul melarang bertanya kepada mereka tentang ad-din? Fa innahum layahdukum. Pakai lan. Tidak akan pernah. Karena mereka tidak akan pernah dapat memberi kalian petunjuk. Waqad, dan sungguh dolu, mereka telah sesat. Bagaimana tidak sesat, Bapak Ibu? Orang-orang Yahudi sudah sesat di dalam keimanan. Karena mereka menganggap Uzair adalah anaknya Allah. Sesat. Padahal Allah sudah wanti-wanti. Subhanahu ayyakuna lahu walad walam yakul lahu sohibah. Maha suci Allah. Tidak mungkin Allah punya anak. Wong Allah tidak butuh istri. Tapi orang Yahudi dengan kejamnya menuduh Allah punya anak, Uzair. Orang-orang Nasoro sama. Mereka menuduh Allah punya anak. Padahal Al-Masih Isa bin Maryam itu sudah Allah tanyai di penghujung Al-Maidah. Wa idh qala Allahu ya Isa anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah berfirman pada Nabi Isa, wahai Isa, apa engkau yang menyuruh manusia menyembahmu dan menyembah ibumu? Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin aku ngomong yang bukan milikku. Ayyakuna lahu. Tidak mungkin aku ngomong begitu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku pernah ngomong begitu ya Allah, pasti panjenengan tahu. Nabi Isa tidak pernah menyampaikan begitu. Maka betul yang Rasulullah sampaikan, kalau kalian bertanya kepada mereka tentang ad-din, kalian tidak akan mendapatkan petunjuk. Malah waqad dullu, kalian akan tersesat. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian imma, ada kalanya antusaddiqu bibatilin. Kalau kalian tanya kepada mereka, boleh jadi kalian membenarkan yang batil. Wa imma an tukadzibu bihaqqin, atau boleh jadi kalian malah mendustakan yang benar. Jadi boleh jadi informasinya batil malah setuju. Kayaknya cocok ya kan begitu, Pak. Tapi begitu informasinya benar malah didustakan. Maka Rasul menyampaikan, wa innahu, dan sesungguhnya wallahi, demi Allah, lau kana Musa hayyan, seandainya Musa masih hidup, adhurikum, ada di antara kalian, ma khalla lahu, tidak akan diperbolehkan untuknya illa kecuali ayat tabi'ani, dia mengikuti aku. Ini pernyataannya Rasulullah. Nabi Musa kalau masih hidup, itu pasti oleh Allah disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Maka dalam kitab Sahih Muslim pada Kitabul Fitan, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang tanda di antara datangnya hari akhir, setelah keluarnya Dajjal, Allah akan turunkan Nabi Isa. Dan Nabi Isa akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Bukan melanjutkan syariatnya beliau. Ada misi yang harus beliau selesaikan. Al-Masih Isa bin Maryam mendapatkan tugas untuk mengalahkan Al-Masih Ad-Dajjal. Karena ada dua Al-Masih. Yang satu fitnah terbesar, Ad-Dajjal. Makanya ketika tahiyat kita diajari doa, wa min syarri fitnatil Masih Ad-Dajjal. Dan Allah nanti akan tugaskan beliau, Nabi Isa alaihissalam. Itu nanti dibaca di ensiklopedia air zaman. Bukunya lumayan tebal itu. Isinya semuanya penjelasannya hadis. Kemudian di dalam hadis lain, masih dikutip oleh Ibnu Katsir, Rasulullah menyampaikan begini. Lau kana Musa wa Isa khayyayaini lama wasiyahuma illa ittiba'i. Seandainya Musa dan Isa masih hidup, lama wasiyahuma, tidak ada jalan bagi keduanya
illattibai, kecuali keduanya mengikuti aku. Ini sudah Allah sampaikan. Dan secara akal Bapak Ibu ya, ketika sebuah lembaga, sebuah organisasi, sebuah negara memutuskan mengeluarkan peraturan baru, maka peraturan lama dinyatakan tidak berlaku. Dulu ketika saya jadi murid, jadi mahasiswa, setiap menyusun makalah tentang pendidikan, maka rujukan pertama adalah Undang-Undang Sisdiknas. Itu tahunnya 89. Kemudian setelah saya jadi guru, undang-undangnya ganti 2003 tentang Sisdiknas. Maka di situ ada bunyi, setelah terbit undang-undang ini, maka undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku. Jadi sampai akhir zaman yang berlaku ini Bapak Ibu, Al-Quran, Al-Islam itulah yang oleh Allah disebut waraditu lakumul islamadina. Allah ridho kalian beragama Islam. Nanti kita akan kaji di ayat 83 sampai dengan 85 untuk menguatkan hati kita bahwa kita sudah berada di jalur yang benar, on the track. Maka Allah sampai wanti-wanti, fala tamutunna illa wa antum muslim. On the track itu sudah di atas rel yang benar. Jadi tidak usah lingak-linguk. Lempeng baik kayak kereta kan, langkah kereta lingak-linguk kan Pak. Jadi kan urut kereta lingak-linguk kan ya ada. Yang masinisnya. Ya saya kalau lihat kereta ya lempeng ya Pak. Maka kalau naik kendaraan kemudian palang pintunya turun, iya ya, karena kayak jalannya kan lempeng Pak. Nggak bisa lingak-linguk. Kalau mobil motor kan bisa lingak-linguk. Ini kan panjang. Makanya kalau orang sudah di atas jalur yang benar mesti on the track, sudah di atas rel yang benar. Ini pesan-pesannya sangat banyak, luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipedomani oleh kita semua dan kita semakin baik, semakin berkualitas di dalam keberislaman kita. Walaupun kita tetap punya kewajiban untuk menghormati mereka yang tidak beragama Islam. Tasamuh lakum dinukum waliyatin. Begitu Bapak Ibu. Demikian mari kita tutup dengan baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.